Untuk itu bagi jamaah yang waktu untuk bersama-sama menghadiri kajian tafsir Quran tersebut, kami tunggu kehadirannya. Insya Allah dimulai pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya dan akan dibersamai oleh Bapak Ustadz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Kemudian terakhir, Bapak Ustadz Lokasi Haji pada bulan Oktober yang lalu berjumlah Rp44.987.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.126.000. Infak lain-lain Rp2.307.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp3.759.000. Sehingga saldo akhir lokasi masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp45.661.000. Demikian keadaan lokasi masjid dari Kekitaran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat pada siang hari kita mulai kepada seluruh jamaah dipersilakan untuk maju memulai barisan sosok mulai paling depan terlebih dahulu, kemudian barisan sosok di belakangnya dimohon untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang berlaku komunikasi untuk tidak lupa ditampilkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam kita belakang di sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sholat Jumat dengan segera kita mulai. Kedua beliau terhormat Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Budianto maupun Bapak Abadi, waktu dan tempat kami aturkan. Sekian yang aku sampaikan, atas nama kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون كما قال تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan saudara-saudara sedang jamaah Jumat rahimahumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menunaikan ibadah Jumat. Suatu ibadah yang memang telah difardukan Allah kepada kita kaum muslimin. Untuk itu buat saudara-saudara kita yang pada siang ini tidak bisa menunaikan ibadah Jumat karena ada uzur sakit, marilah kita doakan semoga Allah segera beri kesembuhan kepada mereka. Yang dalam perjalanan, semoga mereka mendapatkan syafaat yang diridhoi Allah. Kemudian buat saudara-saudara kita yang pada siang ini tidak menunaikan ibadah Jumat karena kesadarannya belum sampai kepada mereka, marilah tidak bosan-bosan selalu kita doakan semoga Allah segera membuka hati mereka sehingga di hari-hari mendatang akan bisa menunaikan ibadah Jumat bersama kita. Amin. Salah satu wujud syukur kita adalah marilah terus-menerus kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi saya baca di awal khutbah, Allah telah menginstruksikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan Islam. Mengapa? Karena satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Itu penegasan Allah dalam surat Ali Imran. Dari itulah terus-menerus kita berupaya meningkatkan iman dan takwa kita sehingga saat Allah menjemput kita, saat ajal kita datang, kita tercatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita semua yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk juga orang-orang setelah kita nanti ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi
ayyakunu minal muhtadin. Di surat At-Taubah ini Allah secara tegas mengatakan bahwa innama ya'muru masajidallah. Ini ayat ini diawali dengan kata yang menunjukkan pembatasan. Istilahnya dalam bahasa Arab adalah adatul qasam. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahnya hanyalah, tidak ada yang lain. Kalau Jawanya ligi roh. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah man amana billahi, hanyalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dan seterusnya. Ini kalau kita baca secara terbalik, jadi istilahnya adalah secara makhluk pola faknya, maka akan berbunyi tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalau dia mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah sebagai tanda bahwa dia itu punya iman kepada Allah dan hari akhir. Lanjutannya dari ayat ini adalah waqamas sholat, dan menegakkan sholat. Tentu saja yang dimaksud dalam ayat ini karena ada kaitannya dengan masjid, berarti menegakkan sholatnya di masjid. Ini secara tegas begitu. Ya. Kemudian wa'ata zakat, mau membayar zakat. Lalu walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fasaulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka orang-orang yang seperti inilah mudah-mudahan dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Banyak hadis-hadis Nabi yang mendorong supaya kita untuk memakmurkan masjid. Misalnya ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungannya Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya Allah, yaitu di padang mahsyar besok, saat kita manusia sudah mengalami Adam sampai manusia Adam yang terakhir besok dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada naungan kecuali naungannya arsy-Nya Allah. Hanya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungannya Allah. Salah satu dari 7 golongan itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Hatinya selalu memandil-andil di masjid. Kalau dia pulang dari sholat subuh, pulang ke rumah, maka yang ada dalam pikirannya adalah saya menunggu datang waktu sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, dia pulang ke rumah atau mungkin bekerja, pikirannya adalah sambil menunggu, sambil bekerja untuk menunggu datangnya waktu sholat asar. Demikian seterusnya, sepanjang waktu dia yang ditunggu adalah bisa hadir kembali ke masjid. Inilah yang dimaksud warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita memakmurkan masjid ini. Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Masjid Pusat DMI Pusat, beliau menyarankan
supaya masjid ini ditopang oleh 5 pilar, 5 cagar yang bisa menguatkan keberadaan masjid itu. 5 pilar itu adalah: satu, masjid sebagai Baitullah; yang kedua, masjid sebagai Baitul Mal; yang ketiga, masjid sebagai Baitul Tarbiyah; yang keempat adalah masjid sebagai Baitul Dakwah; dan yang kelima, masjid sebagai Baitul Muamalah. Yang pertama, masjid sebagai Baitullah maksudnya adalah masjid sebagai rumah Allah. Disinilah, di masjidlah kita menyembah Allah, kita berkumpul untuk sujud dan rukuk bersama. Maka di masjid hendaknya ditopang oleh 5 syarat. Harus ada imam rawatib yang siap untuk memimpin ibadah sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, harus ada muadzin yang siap untuk memandangkan azan setiap 5 waktu. Yang ketiga, harus ada ruang utama yang suci untuk bersujud. Yang keempat, tentu saja ada tempat wudhu dan kamar mandi yang bersih. Kemudian yang kelima, memiliki marbot yang siap untuk menjaga kebersihan masjid, baik dari pengimaman, halaman utama, maksudnya ruang utama, sampai halaman depan, sampai tempat wudhu, sampai tempat kamar mandi. Ia bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Kemudian kalau kondisi masjid seperti ini, maka akan mendorong para jamaah rajin ke masjid dan merasa nyaman di masjid. Banyak hadis-hadis yang mendorong supaya kita rajin berjamaah ke masjid. Salah satu dari hadis Rasul menegaskan sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdolu, lebih utama min sholatil fardhi, dibanding sholat sendirian, bisa wain wa isrina darajat, dengan kelipatan 27 derajat. Bayangkan betapa besarnya pahala buat orang yang rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat sendirian di rumah katakanlah pahalanya 1000, sholat di masjid berjamaah pahalanya menjadi 27.000. Kalau hanya sekali seperti itu, kalau sehari semalam 5 kali, berarti kalau sendirian di rumah 5 kali 1000 jadi 5.000. Kalau di masjid menjadi 5 kali 27.000, ada 135.000. Itu kalau sehari semalam. Kalau misalnya 10 hari di rumah menjadi 50.000, masjid kali 10 menjadi 1.350. Kalau sebulan apa besar. Maka sangat iman-iman kalau kita tanpa uzur kemudian meninggalkan sholat kemudian meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dalam hadis lain disebutkan, andaikan manusia tahu betapa pahala mendatangi panggilan azan, terutama azan subuh dan azan isya, maka dia akan mendatanginya walau habetwan, walaupun mereka sambil merangkak. Kemudian yang kedua adalah masjid sebagai Baitul Mal. Maka dari itulah kalau kita lihat rangkaiannya ayat tadi, wa qoma sholata wa ataz zakat. Wa ataz zakat, orang yang mau membayar zakat. Ideal sekali kalau di masjid bisa tersedia semacam koperasi, semacam Baitul Mal, dan semacam apalah begitu yang bisa menghimpun dana-dana yang dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, ini adalah masjid sebagai Baitul Mal. Maka saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala itu, Wakil Presiden kita dulu, yang menegaskan bahwa
bagaimana supaya kita ini memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Kemudian yang ketiga adalah masjid sebagai baitul tarbiyah, masjid sebagai pusat pendidikan. Alhamdulillah kita bersyukur di Ketandan Raya ini dan juga di Masjid Al-Ittihad ini selalu diselenggarakan majlis-majlis taklim, TKA PPA ada. Kita mengambil tempat di Masjid Al-Fatah sebagai gerakan kita untuk menyelenggarakan TKA PPA bersama Ketandan Raya ini. Walaupun enggak di masing-masing masjid terselenggara juga kegiatan-kegiatan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Sebab kita tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan Al-Quran lewat pendidikan agama di sekolah. Mengapa? Karena waktunya yang sangat terbatas. Guru agama itu hanya ketemu dengan anak-anak kita, khususnya sekolah-sekolah negeri. Itu hanya 2 kali 40 menit setiap minggu. Mana mungkin guru agama akan mengantarkan anak-anak kita bisa sampai membaca Al-Quran. Nah, tentu ini masjid yang akan menopang. Keberadaan masjid betul bisa menopang. Majlis-majlis taklim alhamdulillah juga sudah terselenggara dengan bagus di wilayah kita. Dan bagaimana kita meningkatkan jumlah jamaah. Tadi sudah diumumkan nanti malam di masjid kita ada kajian tafsir. Belum setelah subuh, ya banyak kajian-kajian di Masjid Al-Ittihad ini. Dan untuk skop Ketandan Raya, kita punya pengajian Wambawati yang setiap Ahad pagi, yang besok akan menempati di masjid kita juga ini, di Masjid Al-Ittihad ini yang tempatnya kita bergilir di 8 masjid di sekitar wilayah Ketandan Raya ini. Ini menjadi ajang kita untuk meningkatkan ilmu dan sekaligus juga sebagai ajang untuk bersilaturahim di antara kita. Ini adalah kesempatan yang indah dan bagus. Dan juga ya, saya masih ingat ya semboyannya adik kita yang berdahulu kita, Mas Puri itu, dia bilang bagaimana ingin menciptakan menciptakan Ketandan Raya ini menjadi kampung yang religius, yang semarak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang keempat adalah masjid sebagai baitul dakwah, masjid sebagai kegiatan untuk berdakwah. Alhamdulillah kita lihat di Masjid Al-Ittihad ini kegiatan-kegiatan pengajian tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang hadir di masjid, tapi bisa dinikmati di rumah. Ibu-ibu yang mengikuti, tidak bisa mengikuti Jumatan di rumah, bisa melihat lewat siaran langsung yang telah disediakan oleh Masjid Al-Ittihad ini untuk bisa mengikuti kegiatan khotbah maupun kegiatan-kegiatan majelis taklim lewat Masjid Al-Ittihad. Karena sekarang ya, dengan kemajuan teknologi, ya, apa yang ada dalam ruangan segi 4 ini bisa menembus tidak hanya Ketandan Raya tapi bisa sampai kemana-mana. Nah inilah ya sangat bagus masjid menjadi baitul dakwah, rumah berdakwah. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya lagi adalah masjid sebagai baitul muamalah. Masjid sebagai tempat kita bergaul, tempat kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ini ternyata juga sangat penting. Ya, misalnya ini sekedar contoh gampang. Kalau aktif di masjid, kemudian karena sekarang musim hujan tiba-tiba rumah kita bocor, maka kita bisa tanya bisik-bisik dengan teman kita, siapa di antara warga jamaah yang mampu untuk membenahi genteng yang bocor. Nah itu kita sampaikan lewat, kita ketemu lewat masjid. Jadi masjid sebagai baitul muamalah, tempat bergaul, ya, tempat kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari itulah ya, lewat
kesempatan khotbah ini saya ingin menyampaikan bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa membangun masjid penting. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan membangunkan istana besok di surga buat dia. Namun saya tegaskan bahwa membangun masjid penting, tetapi memakmurkan masjid jauh lebih penting. Kalau membangun masjid saja Allah mau menyediakan istana di surga, apalagi buat orang-orang yang mau memakmurkan masjid, tentu akan mendapatkan pahala yang besar. Jika memakmurkan masjid kita jadikan prioritas, ini ada ungkapan yang sangat indah saya kutip. Jika memakmurkan masjid kita jadikan prioritas, Allah akan jadikan kita hamba prioritas. Kemudian dari Quran ya, saya sebagai penutup khotbah ini menyebutkan, mulailah kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah 5 waktu. Bila sholat berjamaah 5 waktu saja tidak mau, tanyakanlah dalam diri kita, adakah masih sisa iman dalam diri kita. Saya ulangi lagi, bila sholat berjamaah 5 waktu saja tidak mau, tanyakanlah dalam diri, adakah masih ada sisa iman dalam diri. Marilah dari itu mulailah kita dari diri kita masing-masing. Dalam surat Ar-Ra'd Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, termasuk nasib kita sendiri, selama orang itu atau kaum itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Ini penegasan Allah dalam surat Al-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qur rabbil bir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina